Skanusa Podcast. Nggak cuman ngobrol asik. Hai, welcome back to Skanusa Podcast. Episode ini kita ngobrolin buku Model Tata Kelola Kota Cerdas Semarang. Selain itu, di podcast kali ini kita juga akan mencari tahu tentang dampak kota cerdas bagi generasi muda atau generasi Z dan apa yang bisa dipersiapkan generasi muda untuk terlibat di dalam membangun kota cerdas di Semarang. Bersama saya Ratna Dan bersama saya Rosa di dalam podcast dengan judul Mengelola Kota Cerdas Semarang, Tata Kelola Kota Cerdas Semarang, dengan narasumber Bapak Hendrar Prihadi. Saya manggilnya Mas Hendi karena generasinya sama begitu. Iya, bocorin ya maksudnya. Usianya tadi bocor ini. Iya. Baik, Bu Rosa, kalau bertemu dengan Pak Hendi itu rasanya saya teringat puluhan tahun yang lalu. Waktu kita kuliah Waktu kita kuliah, waktu kita berdinamika bersama, hanya kemudian jalan hidup dan nasibnya berbeda. Ya, tapi waktu begitu. kuliah udah kelihatan loh Bu Ratna. Jadi karena saya sering nyontoh Bu Ratna kelihatan pinternya, akhirnya jadi guru ya di sini ya. Nah itu Mas Hendi itu sangat aktif di dalam organisasi gitu ya, baik organisasi kemahasiswaan maupun organisasi-organisasi yang lain gitu. Jadi Mas Hendi itu sudah tidak asing lagi gitu kan. Mungkin saya juga tidak asing lagi buat Mas Hendi begitu. Iya. Nah kalau saya sudah sangat mengenal, Bu Rosa kenal nggak dengan Mas Hendi? Saya berarti kan mewakili generasi Z-nya ya Bu ya di sini ya. Kalau saya ya kenalnya sama Pak Hendi, kalau manggilnya Mas saya nggak berani ya Bu, saya manggilnya Pak. Gitu. Dengan Pak Hendi berarti kenalnya ya mantan wali kota Semarang. Oh, Mbak Rosa itu dulu penyanyi itu ya? Bukan Pak Oh bukan, oh siap. Sekarang jadi pengajar di Nusa Putra. Iya betul, Oke. Mbak Rosa ini lulusannya sama, sealumni dengan Mas Hendi. Sama, ya. Sama begitu. Jadi menjadi tadi dikira murid loh di sini loh ya. Ternyata adalah Saya masih dikira murid. kepala program studi. Baik, assalamualaikum Mas Hendi. Waalaikumsalam Mbak Ratna, Mbak Rosa. Ya, Terima pada kasih. sore hari ini kita akan ngobrol tentang bukunya Mas Hendi yang berjudul Tata Kelola Kota Cerdas di Semarang begitu. Kalau melihat buku itu, jadi kami berdua itu mencoba untuk mempelajari, mencoba untuk membaca buku tersebut, luar biasa ya Bu Rosa ya isinya. Dan yang menarik adalah bahwa ada satu tabloid yang pada saat Pak Hendi, Mas Hendi itu berangkat menjadi pejabat publik itu justru meragukan kepemimpinan Mas Hendi, karena Mas Hendi adalah pemuda pertama, orang pertama yang memimpin kotanya sendiri, dan waktu itu iya. disampaikan Dulu ya, orang-orang tua ya dulu ya. saya tidak ngomong begitu sih gitu ya. Ya, yang waktu itu disampaikan bahwa program 100 hari aja enggak ada begitu. Jadi kira-kira ini bisa enggak ya gitu. Iya, Kemudian 30 hari, kalau 1 bulan itu berarti 1 bulan memimpin, kemudian Mas Hendi mengumpulkan seluruh aparatur pemerintahan di kota Semarang, kemudian mengajak mereka untuk membuat satu lompatan besar dengan jargon bergerak bersama. Nah, bergerak bersama itu sampai saat ini membuktikan gitu ya. Apakah, pertanyaannya begini Mas Hendi, apakah dua hal tersebut itu adalah hal yang menjadi inspirasi buat Mas Hendi untuk kemudian punya angan-angan atau punya cita-cita untuk membangun Semarang ini menjadi sebuah smart city begitu? Oh ya, itu dua hal yang kalau digandengin itu bisa nyambung, tapi sebenarnya bukan hal yang sama, beda. Kalau nggak salah itu 2011 ya, 2011 waktu saya maju sebagai wakil wali kota, kemudian 2012 jadi PLT Kota Semarang karena menggantikan Pak Wali Kota waktu itu. Ya namanya aja, usia saya berarti berapa? 2011, 2021, 40 tahun. Cita-citanya waktu itu kan waktu kampanye wakil wali kota. Sudah begitu, tiba-tiba dipaksa harus jadi wali kota, maka perlu sebuah proses belajar nih. Karena tidak melalui sebuah persiapan kampanye dan lain-lain, tiba-tiba jadi gitu ya.
Tapi yang saya suka bahwa saya sangat menikmati proses-proses yang sifatnya tantangan, challenge gitu ya. Jadi pada saat orang kemudian meragukan saya, justru energi saya ini semakin besar untuk membuktikan tantangan orang. Biasanya begitu ya. Iya, Tantang gitu ya. iya, dan tidak perlu saya sampaikan, tidak perlu saya dengan ujaran omongan itu tidak perlu kita sakit hati, tapi justru kita buktikan. Dan masa-masa pembuktian itu kalau tidak salah mulai di 2015. Karena 2012 sampai 2015, namanya kita sudah punya visi misi waktu itu Marhen ya, Marmo Hendy ya, kita terusin aja visi misi Marhen. Jadi akan lucu pada saat kemudian 2012, 2013 saya buat program sendiri. Kok mengganti misi gitu kan, nggak mungkin itu gitu lucu ya. sekali. Mudah-mudahan tidak ada di Republik ini seperti itu ya, pengganti yang punya misi sendiri. Nah, kemudian di 2015 waktu saya kampanye, saya keluarkan visi misi dengan pasangan saya waktu itu Bu Ita, Hendy Ita. Nah, setelah alhamdulillah berhasil, jadi ternyata saya dituntut oleh banyak orang waktu itu. Kenapa nggak ada program 100 hari? Loh, saya mimpinya 5 tahun, saya mimpinya nggak 100 hari. Jadi kenapa harus saya punya program 100 hari? Yang penting Bapak Ibu yang milih saya ini sudah tahu visi misi kita seperti apa. Mari kita lakukan percepatan supaya visi misi itu bisa tercapai. Nah, orang ragu nih karena di luar kebiasaan. Kalau kebiasaannya kan Pejabat itu harus punya program 100 hari. Ya, saya nggak perlu yang 100 hari. Saya kepinginnya 5 tahun ini masyarakat kemudian merasakan kemanfaatan bersama-sama. Nah, dari kemudian saya turun ke bawah, saya diskusi dengan teman-teman di Pemkot, ketemulah sebuah konsep yang ini mesti bergerak bersama. Semarang ini harus dimiliki oleh seluruh elemen masyarakat, tidak hanya pemerintahnya, tidak hanya pegawai atau PNS Pemkot yang merasakan kemajuan pembangunan, tapi seluruh masyarakat harus merasakan. Nah, dimulai dari mana? Ya, kita kemudian launching konsep bergerak bersama, karena kalau membangun hanya dengan APBD, ya semua orang bisa lah. Tapi pasti ya begitu-begitu aja standar. Nah, konsep bergerak bersama ini melibatkan private, melibatkan semua penduduk dengan ketokohannya. PR besar. Kenapa PR besar? Karena nggak semua masyarakat waktu itu trust ya, percaya dengan pemerintah. Apalagi isu-isu korupsi, isu-isu terkait dengan orang dalam itu kan kental sekali. Maka kemudian yang paling utama saya lakukan adalah membangun kepercayaan masyarakat pada pemerintah. Datang acara masyarakat, janji apa ditepati, masyarakat minta apa sepanjang itu sesuai aturan, dipenuhi dalam waktu cepat. Saya sampaikan kita punya target timeline ya, aduan masyarakat. Dari 20 hari, 10 hari, yang terakhir targetnya itu 5 hari, semua aduan harus ditindaklanjuti. Akhirnya masyarakat percaya. Dan begitu masyarakat percaya ini, kita kemudian lebih mudah melakukan apa saja. Mau dibuat ide pembangunan apapun, misalnya kampung tematik, atau lapor Hendy, membuat kanal aduan, atau yang lainnya, masyarakat akhirnya sangat mendukung dan terlibat ya. Yang lapor Hendy itu banyak ya? Banyak. Dan responnya juga cepat. Ribuan loh. Saya lupa ya, saya harus buka data, tapi saya rasa data itu masih ada yang bisa diakses ya. Lapor Hendy pada zaman saya itu ribuan per bulannya itu. Jadi artinya sehari itu bisa 30 sampai 100 aduan. Dan berarti kan kepercayaan itu dari masyarakat banyak. Ada dua sebenarnya diskusinya. Masyarakat memang percaya atau masyarakat benar-benar melihat kotanya belum sempurna. Jadi mereka komplain. Tapi ada dua itu. Buat saya nggak ada masalah. Yang penting cara menyelesaikannya. Orang boleh ngomong, oh berarti kotamu masih jelek Pak Hendy. Iya memang masih kurang. Tapi ada juga ngomong, wow berarti masyarakat partisipatif, ya itu alhamdulillah. Nah ini menarik Pak Hendy, berarti ini hampir seperti yang saya baca di bukunya Pak Hendy. Jadi ada kalimat bahwa Semarang itu kota tertinggal.
apakah setinggal itu dibanding dengan kota yang lain, Pak Indi? Ya, saya sangat menghormati pemimpin-pemimpin Semarang waktu itu ya. Saya berargumentasi seperti itu tuh bukan berarti kemudian tidak melihat pembangunan yang dilakukan wali kota sebelumnya. Justru rasa kecintaan saya terhadap kota ini karena saya lahir besar di Semarang, gemes, gregeten, kenapa sih dengan topografi yang unik luar biasa, dengan orangnya yang luar biasa, kemampuan resources yang lainnya luar biasa, kok Semarang ini tertinggal dengan ibu kota provinsi yang lain, terutama yang di Jawa. Nggak usah Jakarta wes, dengan Solo. waktu kan bukan ibu kota provinsi Oh, iya, loh. iya. Dengan Surabaya, ketinggalan waktu itu. Semua data-datanya nanti menyebutkan bagaimana 41% Semarang ini wilayahnya sering banjir. Dengan Bandung, wah ketinggalan semua. Bagaimana kemudian kondisi jalan rusak di kota Semarang yang waktu kita catat mencapai 54%. Gimana jalan nggak rusak kalau penanganan terkait banjir ini tidak jadi prioritas? Kan jalan rusak ini karena banjir, jalannya kemudian kebanjiran, dilewatin tonase besar, rusak. Maka harus dibuat penanganan yang fokus. Problematikanya apa di Semarang? Banjir. Karena setelah banjir, jalannya diperbaiki. Setelah itu, bagaimana masyarakat Semarang tidak kesulitan di wilayah kesehatan. Setelah itu, bagaimana kemudian masyarakat juga jadi pinter, pendidikannya digratiskan. Nah, itu perlu fokus pada sebuah anggaran. Kalau dulu waktu saya memulai di 2010, 2011, 2012, anggaran APBD ini banyak untuk belanja tidak langsung. Banyak untuk beli mobil dinas, banyak untuk merehab perkantoran, PNS, dan lain-lain. Nah, saya kemudian bilang sama teman-teman, yuk kita fokus yuk, kita kurangi hal-hal yang sekiranya masih bisa ditunda untuk kepentingan pegawai. Akhirnya baru tercapai di 2013. 2013 itu sudah angka belanja langsungnya untuk masyarakat sudah lebih tinggi dari tidak langsung. Terus sampai akhirnya di 2020 ya, sebelum COVID itu, 2019, kita sudah mencapai 65% untuk belanja langsung dan belanja tidak langsung atau pegawai 35%. Kenapa ini penting? Penting. Karena sebenarnya APBD ini dikelola oleh birokrat untuk kepentingan masyarakat membuat kotanya lebih baik. Jadi ya, sebenarnya itu. Ini bukan saya ini bukan sok-sokan wah sudah mulai membuat buku, enggak. Karena saya waktu itu memang harus membuat disertasi di program doktor saya. Kemudian dari disertasi yang tebel, yang orang susah atau nggak mau baca ini, kita buat resumenya, intisarinya, dan jadilah buku itu. Iya. Salah satu penguji disertasinya Mas Hendy itu Prof. Ridwan. Oh iya, saya tahu. Saya tahu. Ya. Beliau waktu itu rektor Unika ya. Iya, sekarang ketua Yayasan di Nusa Nusa Putra. Putra. Iya. Beliau canggih loh. Terkait dengan Smart City ini salah satunya memang saya banyak masukan dari Prof. Ridwan. Maka kemudian akan menjadi penulis itu ya, sambutan di depan. Insya Allah mudah-mudahan. Kan yang itu yang keren itu kan yang ganteng itu Prof. Ridwan. Iya. Semua Kalau orang saya bilang gitu. bilang ganteng nanti saya dimarahi Pak Hendy. Iya. Ya. Mas Hendy di dalam satu bukunya, di dalam satu kutipan bukunya Mas Hendy itu kan ada bahwa pembangunan itu harus berbasis data begitu. Jadi kalau tidak salah ada analisis faktor yang dibuat, faktor-faktor apa saja yang kemudian menginspirasi Mas Hendy itu kemudian ini loh pembangunan itu tidak boleh asal dilakukan karena harus kita lihat datanya itu menunjukkan apa begitu. Apakah memang pola kerja yang dikembangkan selalu begitu atau apakah kemudian ini ada sesuatu maka padamkan, ada sesuatu padamkan atau bagaimana? Ya semakin hari kita harus berbuat yang lebih baik. Orang bijak kan mengatakan hari ini harus lebih baik dari kemarin, ya kan? Hari esok harus lebih baik dari hari ini. Nah, berbicara mengenai penanganan sebuah wilayah kota, maka hal yang paling utama yang harus kita pahami adalah harus satu data. Jangan ngomong di dinas sosial, dia bilang angka kemiskinannya
12%, di dinas kemudian yang lain ngomong angka kemiskinan 4%, 5%, nggak nyambung. Jadi fokus anggarannya akan bias gitu loh. Makanya itu kita perbaiki di awal. Bahwa yang kita pakai satu data. Mana yang benar? Misalnya kemiskinan, udah pakai BPS. Nggak usah gaya-gayaan bikin perda terkait kemiskinan Kota Semarang. Itu udah ada lembaga yang kredibel namanya Biro Pusat Statistik. Dia bilang angka kemiskinan sekian, datanya di sini-sini, itu yang kita entaskan. Misalnya lagi terkait DPU mengatakan 50, DPU mengatakan 51 jalan Semarang banjir. Perkim mengatakan 60% wilayah Semarang banjir, ya kan nggak ketemu. Ini siapa ini? Leadernya, ini kok apa leading sektornya? Oke, kamu buat koordinasi dengan Bapeda. Mana angka yang benar? Setelah dicek, itu kita pakai untuk menangani. 54% itu di mana aja ruasnya, kita fokus selama 5 tahun ke depan, itu harus kita kurangi. Nah, dari sebuah data yang sama, akhirnya teman-teman fokus nih. Anggarannya juga fokus, cara kerjanya fokus, kita juga monefnya juga lebih fokus. Dan alhamdulillah menurut saya dengan kesepemahaman yang ada, dengan fokus yang ada, angka-angka itu berangsur-angsur bisa mulai berkurang. Bayangkan, sebelumnya saya sempat lihat jalan yang sudah bagus diaspal lagi, kan gitu. Tumbuki lagi, kan sayang, kan mestinya tinggal dipindahkan ke tempat lain yang masih rusak. Baik, Mas Hendy, apa namanya di buku itu sebetulnya itu kan rangkuman, bukan rangkuman ya, tulisan kembali atas perjalanan Mas Hendy selama menjabat begitu. Kemudian dibuat dalam satu disertasi dan itu menjadi mimpi besarnya seorang Hendy untuk membuat Kota Semarang ini menjadi sebuah smart city gitu. Kalau boleh tahu itu kira-kira berapa persen sudah tercapainya dalam pembangunan smart city? Kalau dari sebuah angan-angan saya, mimpi saya waktu itu untuk menuju itu pasti sudah 100%. Sudah 100%. Iya, dari angan-angan saya. Karena smart city itu orang kan selalu membayangkan itu kota yang penuh dengan high-tech gitu ya. Alat-alat canggih gitu ya. Kalau saya waktu itu lihatnya nggak kayak begitu. Saya lihatnya bahwa Semarang ini harus menjadi sebuah kota yang paham dengan kebutuhan masyarakatnya. Jadi misalnya nih, jalan sehat, pagi ketemu masyarakat, kita serap aspirasi mereka. Pengen apa sih Pak? Pak, jalan kampungku jelek. Coba cek yuk. Oh, cuma 50 meter. Minggu ini saya aspal ya. Seneng. Daripada, waduh terima kasih Pak, sudah bertahun-tahun saya minta, nggak pernah dikasih. Seneng. Tapi ya kita harus kadang-kadang juga menjelaskan masyarakat. Mana? Ini Pak, jalannya rusak. Waduh 1 kilo Pak, perlu anggaran di atas 200 juta. Tahun depan ya, tak anggarin, nanti aku diingetin. Itu namanya paham kebutuhan masyarakat, karena kita ketemu turun. Jangan sampai nanti jadi pemimpin yang sesuai selera, misalnya dia buat visi misi. Kalau saya jadi wali kota, saya akan bangun 1000 jembatan di Semarang. Sungainya nggak ada 1000. Tapi karena nggak paham, nggak tahu dia punya visi seperti itu, diingetin sama stafnya. Pak, Bu, Sungai Semarang nggak ada 1000. Nanti kita buat sungai-sungai baru di kota Semarang. Jadi yang paling penting adalah menurut saya kota cerdas yang ada di Semarang itu adalah bagaimana kemudian pemerintahnya bisa melayani masyarakat dengan cepat dan paham keinginan masyarakat. Bahwa itu diperlukan terkait kemajuan teknologi, ya kita siapin. Bahwa itu kemudian kita harus belanja CCTV, kita belikan. Bahwa itu kita harus membuat sistem yang bisa menghimpun semua data terintegrasi, ya kita siapkan, kan gitu. Baik, berarti tidak hanya terkait dengan teknologi saja, tetapi bagaimana pemerintah atau pemangku kebijakan itu bisa betul-betul mengaspirasi, menyerap aspirasi masyarakat. Betul, ya. Itu konsep kota cerdas ya, Mas Hendy. Jadi kalau saya contoh tadi, kita turun ke bawah, kalau saya ngomong ke teman-teman, ini namanya konvensional, karena kita bertatap muka langsung. Maka untuk bisa lebih cepat, masyarakat waktu itu kita kasih kanal komunikasi namanya lapor Hendy. Betul. Ada SMS 1708, ada di media sosial.
Yang itu juga saya perintahkan semua OPD untuk bisa segera menindaklanjuti pengaduan atau laporan masyarakat. Waktunya dari 20 hari, 10 hari, sampai akhirnya 5 hari. 5 hari, rapat berikutnya kita cek, loh ini masih ada laporan warga nih belum ditindaklanjuti. Maka OPD-nya kita kasih peringatan pertama. Ayo, masih bisa nggak? Masih mau nggak? Bisa Pak, kerjain. Dah, jalan Alhamdulillah. Ada yang masih janji-janji palsu, peringatan kedua. Ayo, 2 kali ya, nggak ditindaklanjuti. Maaf Pak, kemarin sibuk. Iya, nggak apa-apa, diperbaiki. Yang ketiga, nggak ada peringatan, langsung kita ganti. Nah, kan gitu. Jadi nggak perlu marah-marah. Nanti energi kita habis untuk marah. Tapi kita kemudian memberikan pembelajaran, ya bekerja harus baik, cepat, dan profesional. Oke, ini mumpung ketemu, berarti waktu ada lapor Hendy itu semuanya terbaca ya, dan semuanya direspon ya? Ya, saya juga punya dashboard yang bisa melihat tiap hari aduannya apa yang sudah direspon berapa dan seterusnya. Berarti beneran dibaca Pak Hendy ya guys ya? Itu Secara dashboardnya umum ada. saya baca, tapi saya lebih suka membaca yang belum ditindaklanjuti. Kalau yang ditindaklanjuti kan itu memang profesional mereka, ahlinya mereka. Tapi bahwa ada yang belum tindaklanjuti, nah itu yang harus saya baca. Kamu. Itu penting buat kalangan muda sekarang, Bu. Apalagi tadi yang sisi kepercayaannya tadi itu loh, Bu. Ya, tapi tidak dilupakan juga bahwa menyerap aspirasi itu adalah sisi humanisme yang dibangun oleh waktu itu Mas Hendy untuk konsep sebuah smart city begitu ya. Oke, baik. Nah, selain lapor Hendy, Mas Hendy, yang waktu itu dipakai smart device apa toh yang sudah diterapkan begitu. Selain itu yang ada di dalam sebuah konsep besar smart city-nya Mas Hendy. Ya, ada keprihatinan saya waktu itu ya, pada saat kita ketemu dengan Pak Kapolrestabes. Ya, Pak Kapolrestabes itu waktu itu mendapatkan challenge ya, tantangan bahwa ada pembunuhan di daerah Puri yang sampai hari itu nggak terungkap. Padahal sudah jelas pelakunya berapa orang itu sudah terungkap, kemudian yang dibunuh siapa sudah terungkap, tapi mencari jati diri pembunuhnya ini kok susah sekali. Kemudian Pak Kapolrestabes bercerita, ini kalau kita punya CCTV yang tersambung semuanya itu akan cepat. Kenapa Pak? Ini lihat nih. Ini habis terjadi kejadian pembunuhan, ini belok kanan, ini orang-orangnya udah nggak ketahuan belok karena kemana. tidak ada CCTV-nya. Iya. Oh, benar juga ya. Jadi akan lebih keren lagi kalau kemudian kita bisa memantau kota ini dari CCTV. Kemudian waktu itu di 2019 kita beli 10.500 CCTV. Kita taruh di tiap RT-RT. Jadi masing-masing aktivitas itu dari RT ke RT semua tersambung CCTV. Kemudian kita buat peraturan wali kota meminta CCTV punya swasta juga terintegrasi di Kota Semarang dan juga ke Polrestabes. Wah, alhamdulillah hari ini pengungkapan kejahatan-kejahatan itu sangat cepat. Lebih cepat ya. Karena semuanya terintegrasi iya, tadi. ada kejadian di salah satu kampung, pencurian motor, terekam, orangnya lari ke sana, ke sini, oh belok di kampung ini motornya masuk rumah itu, udah datangin aja. Dan juga CCTV yang dibangun itu kemarin juga kita pakai pada saat penanganan COVID. Ya, kan COVID ini butuh tenaga yang luar biasa. Betul. Satu sisi nggak boleh ketemu orang, nggak boleh gerombolan, tapi kita harus ngatur orang, ngatur kerumunan. Nah, sudah pakai CCTV aja. Pak Satpol itu di depan Simpang 5 masih banyak orang, tolong ditertibkan. Pak Polrestabes itu ada aktivitas lalu lintas yang crowded di sini, ini penumpukan ini. Jadi termasuk pada saat kita diberi tugas untuk melakukan vaksin kepada masyarakat Semarang yang jumlahnya jutaan itu, kita juga pendataannya lewat Smart City. Lewat Smart City. Iya, ya. Jadi terregister dengan cepat, datanya akurat, dan hitungan hari per vaksinnya itu bisa dikelola dengan cepat dan baik. Sampai jadi banyak sekali manfaat. Tahap berapa iya. pembagiannya. Waktu itu. Nah, kalau ini menyentuh generasi Z,
Karena Skanusa Podcast ini kan Skanusa Community itu anak-anak yang betul-betul generasi yang beda dengan kita, Mas Hendy. Nah, mereka itu kalau sudah dengar pemerintah itu konotasinya sudah lama, terus tadi kekeluargaan. Apakah di dalam lingkungan pemerintah pun juga smart city itu istilahnya dibangun atau diperbarui? Justru kenapa smart city itu harus menjadi sebuah model yang wajib dipunyai oleh daerah? Karena kegeraman kita kadang mendengar informasi seperti itu. Betul. Pemerintah, aduh paling lama itu, gitu. Pemerintah, aduh paling ini di korupsi, dan seterusnya. Jadi dengan kota cerdas ini, smart city ini, masyarakat bisa juga ikut terlibat aktif di dalam melihat apa-apa saja yang sudah dilakukan pemerintah dalam pelayanan publik. Jadi menurut saya sekarang saatnya kita untuk saling menginfokan, bahkan mungkin mengingatkan pada saat kemudian ada pihak-pihak yang tidak berjalan sesuai tupoksi. Pemerintah nggak benar yang mana? Kelurahan, seperti apa? Kemarin saya dapat pelayanan, sudah 2 hari ke kantor, nggak ditemuin. Ya mesti diinfo juga. Jadi kalau nggak diinfo kan juga pemerintah ini nggak punya ilmu kebatinan. Mesti ada masukan dari masyarakat. Betul. Oke. Jadi guys, jangan lagi melihat pemerintah itu lama begitu ya. Karena konsep smart city ini akan mempercepat layanan publik dan layanan apapun yang terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Itu Bu Rosa. Nah, ini menjawab tadi kan kekhawatiran satu tadi tentang pemerintah. Iya. Kekhawatiran yang kedua, Pak, kalau misalkan kita sudah ngomongin smart city, terus smart device, semuanya kan mungkin bertahap, tetapi kan ke arahnya otomatisasi tadi. Bisa melihat orang tidak perlu ke lapangan, bisa langsung mengecek dan sebagainya. Pasti kan nanti akan bertambah lagi dan lagi. Otomatisasi ini kan nanti ke arah berarti ada pengurangan pekerja gitu ya Pak. Mungkin ke depannya gitu kan, entah di tahun kesekian. Nah, bagaimana isu dengan pengurangan pekerja ini, padahal kita kan selama ini masih misalkan SMK lulus terus kerja apa ya besok kalau semua serba otomatisasi. Kalau bacaan saya kok gini ya, ada orang, ada masanya gitu ya, ada masa, ada orangnya. Kalau hari ini kita bicara terkait dengan smart city, kemudian bicara tentang sebuah percepatan, kemudian di situ ada namanya produk digitalisasi dengan alat-alat yang mutakhir, maka mestinya anak muda yang ada hari ini jangan diajari seperti zaman saya muda. Mestinya mereka sudah dipersiapkan untuk mengelola digitalisasi ini dengan baik. Saya lihat kan tadi di bawah tuh ya, di SMK Nusa Putra itu saya udah dipameri banyak produk-produk anak-anak muda di SMK sini ya. Iya, SMK Nusa Putra yang keren-keren. Nusa Putra 1. Yang saya yakin dengan keilmuan yang mereka miliki hari ini, cita-citanya sudah bukan cita-cita yang di lapangan lagi, yang misalnya jadi tenaga kasar, udah enggak. Justru dengan semakin ilmunya semakin mereka pahami, mereka bisa memanfaatkan teknologi itu membuat pekerjaan bisa terselesaikan dengan cepat, tapi juga bisa dengan cara yang lebih efisien. Nah, itu pasti konsepnya nanti di anak-anak muda Gen Z seperti itu. Jadi enggak usah takut kehilangan atau sulit mencari pekerjaan, yang penting bekali ilmu Anda dan juga terus tambah wawasan supaya bisa berkarir. Tuh kan, jangan takut kehilangan pekerjaan, tetapi bagaimana membekali diri untuk menyesuaikan dengan masa yang sekarang ini. Mas Hendy, silahkan sambil diminum. Oh iya, ini teh apa kopi ya? Ini teh. Teh buatan? Teh buatan SMK Nusa Putra 1. Oh iya. Dibaca dulu itu ada tulisan Tugu Muda. Nah, Tugu Muda. SMK Nusa Putra 1 itu terdiri dari 2 jurusan. Apa jurusan itu? Teknik Komputer Jaringan dan Smart Device itu seperti produknya tadi yang dilihat di bawah. Ini salah satunya. Kemudian MUK-nya ini adalah karya dari jurusan multimedia. MUK-nya. Bukan tehnya. Oh, bukan tehnya. Bingung ini teh. Tapi tehnya juga Nusa dibuat Nusa Putra. Oh iya. Iya, karena tadi barusan buat. Iya. Ayo mari silakan kita icipi. MUK-nya Nusa Putra. MUK-nya Nusa Putra. Beda loh. Beda ya. Pakai MUK-nya Nusa Putra beda. Betul.
Nanti boleh dibawa pulang maunya. Jadi semua ikon-ikon yang dibuat oleh teman-teman di multimedia itu semuanya ikoniknya Semarang. Mas Edi bisa lihat yang ada di belakang kita ini. Ini Boleh adalah saya kasih salah satu masukan? contoh. Boleh, silakan. Untuk kreativitas ke depan, saya rasa Tugu Muda memang jadi ikon Semarang ya. Tapi mohon nanti Tugu Muda itu jangan dipakai simbol di kaos atau batik. Oh begitu. Terlalu berat loh. Nanti yang pakai itu terlalu berat. Ya kan? Ini tidak serius ya masukannya. Tiba saya sudah bilang tolong dicatat ini gitu Saya ya. takutnya tuh ada copyrightnya, Iya. gimana gitu Ya kan. berat loh. Coba Tugu Muda dikasih wasos kaos kita, jalannya bungkuk Tadi nanti. berat kan? ya berarti mengangkat maunya ya, agak Mengangkat. berat. Apalagi Lawang Sewu. Iya. Saya mengangkat Lawang Sewu. Saya apa? Saya juga Sama. Lawang Sewu. Baik, terima kasih masukannya Ya, Mas Mbak Hendi. Ratna, Itu nanti Mbak menjadi Rosa. catatan. Jangan Tugu Muda karena terlalu berat gitu ya. Kalau Bukan Lawang masalah. Sewu karena terlalu mistis. Iya. Jadi apa tadi kan disampaikan bahwa kita harus membekali diri dan harus semakin mencari apa ya bekal skill yang kemudian itu dipakai untuk menangkap masa yang saat ini. Jadi Dan bukan ke depan Ibu. masa ke depan gitu ya. Tidak perlu takut dan tidak perlu khawatir. Nah, Mas Hendi tadi kan sudah melihat di bawah itu ada karya-karyanya anak TKJ. Sebetulnya kalau karya-karyanya anak TKJ ini yang apa ya sangat relate dengan apa smart city Ya, gitu kan. ya. Tadi ada RFID, otomatisasi pintu, kemudian lampu yang bisa ditok tok tok. Iya, itu. pakai sensor suara ya. Apenta, alat penyiram otomatis begitu. Pertanyaan kami itu apakah memang alat-alat seperti itu adalah alat-alat yang dalam konsepnya Mas Hendi itu sebagai salah satu cara untuk membangun sebuah kota cerdas begitu. Karena akan berdampak pada efisiensi, akan berdampak pada efektivitas, begitu Mas Hendi. Alat itu membantu orang bisa lebih lebih efisien, efektif. Tapi esensinya kan sebenarnya adalah misalnya tadi sensor menyiram tanah yang kering. Daripada kita setiap hari pegang toler gitu, nyiram Generasi muda enggak tahu toler. Oh iya, maaf ya. Toler itu apa? Nah, ini Saya toler nggak itu tahu toler ya. Toler itu Waduh, jadul banget aku ya. Jadi misalnya daripada kita setiap sore atau setiap pagi menyiram tanaman pakai air selang itu loh, ya kan? Itu di rumput itu, ini otomatis. Kita kan nggak perlu menyempatkan waktu, tapi tetap tanaman kita ini bisa tersiram dan tetap hidup. Jadi teknologi yang bantu. Maka kalau itu dikembangkan, itu pasti akan menuju bagaimana yang dimaksud dengan kota cerdas. Baik. Jadi memang gambaran kami membayangkan ke depan itu alat-alatnya SMK Nusa Putra 1 itu akan terpasang di jalan-jalan protokol di Semarang yang nanti pada saat suhu udaranya tinggi itu sudah langsung Maka mesti menyiram. diseriusin. Pada saat ada ide yang original itu, daftarkan ke HAKI, hak cipta. Nah, itu akan jadi hak cipta buat teman-teman siswa-siswi SMK Nusa Putra yang nanti pada saat mereka sudah punya modal, tinggal pengembangan dan bisa jadi produk massal. Oke, diseriusin. Diseriusin ya. Itu menjadi catatan kami nanti bahwa akan ada penyempurnaan terus sehingga keberadaan Nusa Putra, terutama SMK Nusa Putra 1 itu akan lebih bisa memberi kontribusi terhadap pembangunan kota cerdas di Semarang. Ya. Baik. Ini segmen yang terakhir yang terakhir Mas Hendi. Tadi Bu Rosa bertanya terkait dengan harapannya Mas Hendi untuk Kota Semarang, terutama Kota Semarang karena ini kan kota kelahiran tercinta begitu. Dan kemudian Jawa Tengah pada umumnya. Itu apa Mas Hendi? Kalau saya Pasti sih dihubungkan dengan smart city ya. Kalau saya sih berharap begini ya. Kadang-kadang kita ini berpikir apa sih yang sudah diberikan Semarang ke kita? Apa sih yang sudah diberikan Indonesia ke kita? Seolah-olah kita ini orang yang top gitu ya. Bahkan seorang yang top pun pada saat dia dilahirkan di Indonesia, dia dilahirkan di Semarang, dia nggak boleh bilang begitu. Karena bumi tanah air ini
adalah sudah memberikan banyak sekali untuk kita dari mulai lahir, mulai sekolah, besar, kerja, dan seterusnya. Maka harapan saya bahwa kepada sederek-sederek saya, terutama warga Semarang, nggak usah kita mendiskusikan mana ayam, mana telur, mana yang duluan gitu, mana kota ini sudah berikan apa kita, tapi bagaimana kemudian kita mengisi hari-hari kita ini untuk sesuatu yang bermanfaat buat keluarga, lingkungan, dan juga kota Semarang. Kalau kita sudah terbiasa seperti itu, maka kota ini akan selalu guyup, kompak, kemudian tujuan programnya para pemimpin tercapai sesuai keinginan masyarakat, dan tentu saja kemajuan teknologi untuk bisa membuat Semarang menjadi smart city ini bisa segera terwujud. Terima kasih. Baik, ada lagi Pak Bu Rosa? Wah, kalau saya sudah sangat menjadi terinspirasi gitu Bu. Apalagi kan mengajar di SMK Nusa Putra 1, tahu bahwa ternyata device terus desain-desain yang dibuat oleh anak-anak SMK ini tuh bisa sudah on the track. Ya, tinggal dikembangkan. Sesuai, gitu ya. Tinggal dikembangkan, sudah siaplah masa depan mereka gitu. Jadi saya merasa wah ini luar biasa. Gitu. Ya, nanti tak kasih nomor WA saya. Oh, ya, siap, okay. siap. Siap. Untuk diskusi lebih lanjut. Ya. Siap. Baik, Bu Rosa. Satu yang selalu saya ingat dari pribadinya Mas Hendy begitu ya. Dari dulu Mas Hendy itu ini personal brandingnya saya kira gitu ya. Gimana cerdas dan santun. Waduh, ya baru nanti Mbak saya Ratna juga, yang ngomong begitu ke gitu saya. Ya, waduh. Yang lain Berarti nanti saya juga diberi nomor WA pasti. Iya. Bukannya sudah punya Bu. Mas Hendy ini sudah berapa kali yang ke Nusa Putra ya Mas Hendy ya? Sudah banyak kali ya. Pertama kali datang ke Nusa Putra itu ternyata disambut banyak orang gitu. Saya sampai melihat dari jauh, ini ternyata temanku ya, ini dielu-elukan sampai seperti ini ya. Luar biasa gitu ya. Dan pribadinya yang santun, kemudian yang cerdas itu yang membuat mungkin ini disayang oleh masyarakat. Wah, begitu. Amin gitu ya. Baik, demikian Mas Hendy, terima kasih banyak berkenan untuk menjadi tamu istimewa di podcastnya Skanusa. Lain waktu kami pasti akan mengundang kembali untuk topik yang nanti pas peluncuran buku kedua ya. Ya, peluncuran buku kedua dan seterusnya. Kalau sudah jadi profesor berarti harus meluncurkan buku lagi begitu. Baik, terima kasih Mas Hendy. Terima kasih Mbak Rosa, Bu Ratna. Baik, Skanusa Community, demikian akhir dari podcast kita pada hari ini, ngobrolin buku tentang tata kelola kota cerdas Semarang. Saya Ratna. Saya Rosa. See you next episode on Skanusa Podcast. Nggak cuman ngobrol asik. Skanusa, IT is us.